Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Hilma Fauzia. Saya mahasiswa sekaligus pengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan tema perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar hari ini? Ya, semoga kita sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Adakah yang tidak hadir minggu ini, pertemuan kali ini? Atau hadir semua? Baik, hadir semua. Alhamdulillah ya, kita semua sehat selalu dan senantiasa bertemu kembali bertatap maya bersama saya kali ini. Iya. Oke. Materi sebelumnya yang kita bahas itu minggu kemarin itu apa? Ya, norma dan keadilan. Baik, dalam pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Apa sih perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu? Ya, saya akan jelaskan dari awal. Jadi dalam sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin menyatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang ke budaya Timur, kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan beribu-ribu tahun umurnya. Jadi negara Indonesia itu tidak hanya memiliki satu budaya, bahkan negara kita sendiri itu memiliki banyak budaya, bahkan lebih banyak dari yang kita tahu. Ya. Buka LKS halaman 64, di situ ada tentang perumusan dan pengesahan undang-undang. Baik, perumusan undang-undang, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan konstitusi? Ada yang tahu? Ya, istilah konstitusi itu dalam banyak bahasa yang berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris ada di situ constitution, dan dalam bahasa Belanda itu constituit. Dalam bahasa Jerman itu Constitution, dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi itu terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah rata-rata adalah aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam perkesatuan. Konstitusi tidak tertulis juga disebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Budi Julardi. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia itu antara lain pengembangan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945. Di depan sidang paripurna DPR ini dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang pada itu. Menurut seorang sarjana,
Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara yang menentukan pokok-pokok cara kerja, bahan-bahan, dan dasar tersebut. Di dalam negara itu yang menganut badan demokrasi undang-undang dasar sendiri mempunyai khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Nah, jadi negara kita itu menganut paham konstitualisme sebagai ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia yang berbunyi kedaulatan beda tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi, ada yang tahu pengertian konstitusi itu seperti apa? Ya, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi oleh karena itu, menurut Jim Lee, konstitusi itu bukan undang-undang biasa, melainkan konstitusi itu tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Jadi kedudukannya itu lebih tinggi dari badan legislatif. Oke, ketika kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan, belum memiliki undang-undang dasar. Undang-undang dasar Republik Indonesia itu ditetapkan pada 1945 oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Jadi sesudah merdeka kita itu belum memiliki undang-undang. Oke, baik. Berikutnya kita akan sampai sini paham. Selanjutnya kita akan melakukan kerja kelompok lagi. Kelompoknya masih sama dengan minggu yang kemarin. Silakan duduk berkelompok lagi dan saya akan memberikan tugas. Baik, tugasnya itu coba kalian rumuskan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan perumusan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Baik. Kemudian setelah tugasnya dikerjakan, seperti biasa kita akan mempresentasikan hasil dan saling tanya jawab antar sesama siswa yang lain, barangkali ada yang tidak mengerti. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan semuanya. Oke, dalam kegiatan akhir ada yang mau memberikan saran atau membuat refleksi dari kegiatan awal sampai akhir bersama saya? Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan kalian buka LKS halaman 67. Di situ ada kegiatan untuk kalian tugas di rumah dan dikumpulkan bersama saya kembali pada minggu depan. Oke, pelajaran yang akan kita bahas di minggu depan masih sama tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia di bab yang selanjutnya. Baik, terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran saya dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa dipertemukan kembali minggu depan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.